Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara Doa Pagi GPDI Budi Mulia di hari yang baru. Dan terus menjadi doa dan harapan saya supaya saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, senantiasa diberkati Tuhan, dan apapun yang saudara kerjakan itu boleh menjadi berkat. Mari sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan jadikan bagi kami semua. Sebelum kami memulai hari yang baru dan aktivitas kami Tuhan, kami ingin terlebih dahulu merenungkan firman-Mu, supaya apa yang kami kerjakan itu Tuhan berkati. Menyertai umat-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar itu tidak lalu begitu saja, tapi terus menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ke dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Saudara terkasih, melalui ayat yang baru kita baca, kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menanggung semua kutuk dosa kita di dalam dirinya, supaya saudara dan saya terbebas dari ikatan dosa dan dapat hidup untuk kebenaran. Salah satu kutuk dosa yang telah Ia tanggung di atas kayu salib adalah sakit penyakit. Sebab di atas kayu salib, Kristus juga telah menanggung sakit penyakit kita. Darahnya yang tercurah oleh bilur-bilur atau luka-luka pada tubuhnya, itulah yang menjadikan kita sembuh dan terbebas dari segala sakit penyakit. Sebagai umat Kristen tentunya kita tidak asing dengan kata-kata oleh bilur-Mu, oleh bilur Tuhan, kita akan sembuh. Itu merupakan salah satu ungkapan doa apabila kita mendoakan saudara kita, rekan kita yang sakit, dan kita mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Dan itu bukan slogan biasa, saudara terkasih, bukan hanya slogan, tapi itu merupakan satu pernyataan iman yang benar-benar terjadi. Karena apabila kita mengharapkan kesembuhan, maka hanya bilur Tuhan, hanya bilur Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Ada satu kisah di perjanjian lama, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah perjalanan, karena perjalanan yang mereka lalui itu sangat gersang di tengah gurun pasir, kemudian mereka bersungut-sungut. Dan pada waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan marah, dan Tuhan mengerahkan ular untuk mematuk mereka, sehingga mereka mengalami kesakitan akibat racun ular dan terancam kematian. Tetapi kemudian mereka berseru kepada Musa, dan mereka meminta agar Musa memohon pengampunan dan pertolongan kepada Allah. Dan kemudian kita baca dalam Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Melalui kisah ini, saudara, kita melihat bahwa di padang gurun, ular ditinggikan pada sebuah tiang, dan ular itu membawa kesembuhan. Terlebih lagi Yesus Kristus, saudara. Yesus yang telah disalibkan itu jauh lebih berkuasa daripada ular yang ditinggikan di sebuah tiang. Sebab Yesus ditinggikan pada tiang salib agar setiap orang yang percaya diselamatkan dan disembuhkan, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus melalui pengorbanan dari kayu salib, dia diselamatkan.
Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 tertulis, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus telah menjadi jalan keselamatan bagi hidup kita dan juga kesembuhan atas segala penyakit kita. Ia telah menanggung semua kutuk akibat dosa. Semua sudah terbayar lunas di atas kayu salib. Dan pagi hari ini saudara, kalau saudara bertanya, saya juga ingin sembuh, saya juga ingin memperoleh kesembuhan atas sakit penyakit yang saya alami saat ini. Dan kalau saudara bertanya seperti itu, dan yakinlah Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita alami pagi hari ini. Kalau kita kembali ke dalam kisah di Alkitab, di dalam Yesaya 38, maka kita mengenal kisah Hizkia. Allah menubuatkan melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia akan mati sebagai akibat penyakit yang tidak terelakkan. Firman Allah kepada Hizkia menjadi satu pernyataan yang langsung dan tegas, yang mengungkapkan akan kemungkinan bahwa dia akan mati. Tetapi apa yang Hizkia lakukan? Hizkia bukan berputus asa atau bukan mengutuk Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Hizkia lakukan? Hizkia menanggapinya dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan apa yang terjadi dengan Hizkia yang kita semua sudah tahu kisahnya. Kemudian Allah mengabulkan doa Hizkia dan menambahkan 15 tahun kepada usia Hizkia. Dan seperti apa doa yang Hizkia panjatkan kepada Tuhan? Kita membuka dalam Yesaya 38 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Saudara, hari ini kalau saudara mengalami kesembuhan, mengharapkan adanya kesembuhan, maka yang harus kita lakukan adalah biarlah kita menenangkan roh dan jiwa kita agar supaya Tuhan dapat menyembuhkan kita. Fisik kita itu berkaitan dengan roh dan jiwa. Maka itu dalam keadaan apapun kita harus kembali dengan bersungguh hati kepada Tuhan. Karena Tuhan pada dasarnya ingin agar kita sembuh, supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Raja Hizkia membuat satu komitmen bahwa dia akan senantiasa memuji-muji Tuhan setelah ia disembuhkan oleh Tuhan. Dokter dan ilmu pengetahuan diberkati Tuhan dan bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyembuhkan kita. Namun di atas semuanya itu, kita harus menjaga hati kita agar tetap diisi oleh firman Tuhan. Dan kita percaya melalui firman yang kita baca, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab bilur-bilur Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Itu adalah janji Tuhan. Dan kalau hari ini kita dalam keadaan tubuh yang sehat, jangan lupa untuk kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga memelihara kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita responi firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan firman ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh kami, membangkitkan semangat kami, dan memperkuat iman percaya kami kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit yang kami alami saat ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti Tuhan.
tetapi kami juga percaya bahwa Engkau menginginkan agar kami sembuh, agar kami dapat hidup sehat, dan melalui kehidupan kami yang sehat, kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini terbaring sakit dan membutuhkan jamahan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati biar Engkau berbelas kasihan kepada setiap umat Tuhan dan menyembuhkan mereka. Buat kami yang berbeban berat juga Tuhan angkat beban kami. Buat kami mungkin yang secara ekonomi membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau juga cukupkan setiap kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami pada waktu mengiring Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami sudah terima firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi pegangan untuk kami menjalani hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas dan yakinlah Tuhan selalu menyertai saudara kemanapun saudara pergi, dan apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya, puji Tuhan.